Untuk yang inferensia sudah kayak kemarin ya, sudah selesai. Kita lanjutkan untuk berikutnya adalah tentang kuantor ya. Nah, ini pengertian kuantor dalam logika. Yang dimaksud kuantor adalah istilah yang menyatakan berapa banyak ya, berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem ya, atau semesta. Yang pertama itu ada kuantor universal ya, atau keseluruhan ya, semuanya. Simbolnya seperti ini ya, seperti huruf A terbalik ya. Ada simbol seperti ini, berarti ini menyatakan semuanya atau seluruhnya gitu. Atau untuk setiap ya, misalkan ada kalimat seperti ini, x ya, x titik 2, kemudian ini bacanya ada setiap x gitu ya, bacanya untuk setiap x gitu. Kemudian ada kuantor eksistensial ya. Simbolnya seperti ini ya. Atau dibaca ada ya, atau sedikit, atau setengah, atau dan seterusnya gitu. Ini menyatakan nilai sebagian atau beberapa ya dari suatu objek. Misalkan di sini ada x ya. Nah, ini bacanya terdapat x gitu ya. Nah, ini kuantor eksistensial ya. Nah, kemudian ada yang namanya variabel bebas dan variabel terikat ya. Untuk simbol yang seperti ini ya, x ini x pada p dalam kurung x ya. Ya, ini merupakan variabel bebas ya. X-nya merupakan variabel bebas. Kemudian kalau ini x pada, untuk setiap x ya, atau untuk setiap x kemudian koma px ya. Nah, ini x-nya ini variabel terikat. Nanti kita lihat contoh ya.
Nah, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan semesta pembicaraan X adalah tempat parkir di Mall Bumi Kedaton. Misalkan PX adalah predikat X sudah ditempati. Nah, X-nya ini adalah X-nya tempat parkir ya, tempat parkir di Mall Bumi Kedaton ya. Kemudian PX ini X sudah ditempati. Maka kuantor universal untuk PX adalah seperti ini ya. Nah, jadi kalimat proporsi seperti ini bisa dibaca seperti ini. Untuk semua tempat parkir ya di Mall Bumi Kedaton sudah ditempati. Atau semua tempat parkir di Mall Bumi Kedaton sudah ditempati. Ya. Jadi untuk setiap X terdapat PX. Nah, untuk setiap X ini adalah, atau semua X adalah semua tempat parkir di Mall Bumi Kedaton, kemudian yang PX-nya sudah ditempati ya. Lalu kalimatnya jadi seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kantor eksistensi ya. Misalkan sama ya, X-nya ini adalah tempat parkir di Mall Bumi Kedaton ya. Kemudian PX-nya adalah X sudah ditempati ya. Nah, untuk kalimat proporsi seperti ini ya, terdapat ya beberapa X ya yang sudah ditempati ya. Terdapat sejumlah X di mana PX ya. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Terdapat beberapa tempat parkir di Mall Bumi Kedaton yang sudah ditempati ya, atau seperti ini, di bawahnya sama aja, ada tempat parkir di Mall Bumi Kedaton sudah ditempati, atau setidaknya satu tempat parkir di Mall Bumi Kedaton sudah ditempati, dan seterusnya. Nah, ini menyatakan sebagian ya, atau beberapa ya, atau ada dari objek X ini. Kemudian contoh lain ya, contoh lain misalkan kita punya semesta pembicaraan X dan Y. X dan Y ini adalah manusia. Kemudian X ya, ada predikat atau fungsi seperti ini ya, L dalam kurung X, Y ya. Nah, fungsi L dalam kurung X, Y ini menyatakan X menyukai Y. Nah, di sini ada dua variabel ya. Ini variabelnya variabel bebas ya. Nah, kemudian dibuat kalimat proposisi seperti ini ya. Buat kalimat proposisinya seperti ini. Untuk setiap X ya. Nah, ini terdapat Y ya. Ada beberapa Y ya, di mana L, nah ini dalam kurung X, Y. Nah, jadi kalimatnya
Nah, kita lihat yang di dalam kurung dulu ya. Nah, untuk terdapat Y ya. Nah, di mana L, X, Y. Ada seseorang atau Y ya yang disukai X gitu. Nah, kemudian untuk kalimat lengkapnya, seperti ini ya. Untuk setiap orang ya atau X ya memiliki terdapat orang yang disukai Y gitu. Nah, jadi kalimat yang ini ya untuk setiap X ya, setiap orang dengan variabel X ya, ini terdapat Y ya, terdapat orang yang disukai. Nah, untuk kalimat yang X ini ya, untuk setiap X kemudian terdapat X PX ya. Nah, di sini X ini bukan variabel bebas ya. Ini. Pada terdapat X ya, di mana PX ini. Nah, maka ini ikatan dari untuk setiap X ini tidak berlaku ya. Nah, karena di sini X-nya dia bukan variabel bebas ya, pada ini ya. Kemudian untuk kalimat proporsi seperti ini ya, untuk setiap X PX ya, N QX ya. Ini variabel X ini berada pada kuantor untuk setiap X ya. Nah, yang mana X ini adalah variabel bebas. Nah, maka ini bukan proposisi ya. Nah, kalau yang seperti ini ya,
Ini X-nya dia yang X yang pertama ini dia terikat dengan yang X yang ini ya, yang PX ya, yang PX ini dia terikat dengan yang X yang untuk setiap X yang ini ya. Kemudian kalau yang QX dia dengan terdapat ini ya, X ini ya. Nah, ini bisa berlaku ya kalimat proporsional seperti ini. Kalau yang ini kan dia tidak ada kuantornya ya, di sini tidak ada kuantornya. Ini tidak berlaku. Nah, ini coba untuk latihan ya. Untuk latihan coba silakan langsung aja yang bisa langsung terus di chat ya. Saya cari untuk simbolnya ya. Untuk ini yang contoh-contoh ini ya. Silakan yang bisa kerjakan langsung dikerjakan ya. Di sini ada semesta pembicaraan X, ada dua variabel ya, X dan Y. X dan Y ini adalah manusia. Kemudian ini ada fungsi Rx, Y ya. Rx, Y ini X percaya pada Y. Nah, maka coba ini ya, untuk proposisi di bawah ini atau ekspresi ini, nah ini dibuat dalam bentuk kalimatnya seperti apa. Silakan.
Ini ada yang mau jawab nggak nih? Yang pertama apa? Langsung diketik aja. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ya. Atau dijadikan PR aja ya. Silakan dicatat atau di screenshot ya untuk latihannya ya. Coba kami screenshot Pak. Ya ya. Baik, ini sebelum saya tutup ada pertanyaan nggak tentang kuantor logika? Ya, kuantar tuh ada duanya ya, untuk apa tadi, semesta ya, keseluruhan, simbolnya seperti ini ya, bacanya untuk seluruh atau untuk setiap gitu. Kemudian yang ini ekstensi ya, kuantor ekstensi. Ini terdapat atau ada gitu ya, atau beberapa ya. Baik, mungkin cukup ya. Nggak ada pertanyaan ini. Sudah dicatat atau di screenshot ya ininya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.